you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peringatan ke-25 tahun PT Jatuh Elang Perkasa Innovate and Step Ahead. Tepuk tangan lagi dong untuk kalian semua. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Muhammad Zainuri MM, dan yang terhormat kepada Bapak Hamdani, yang terhormat kepada Bapak Oki Aris Sulistianto, dan juga yang terhormat kepada Bapak Gogor Sahardianto, dan yang terhormat kepada Bapak Ustadz Heru Puji Hartanto, dan yang terhormat kepada Bapak Ustadz Fauzi, dan yang terhormat kepada Bapak Ustadz Misbahul Munir, dan yang terhormat kepada yang Zainuri Ferry Wardano, dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman kalian semuanya. Ya, mungkin ada yang mau jawab kenapa kita menjadi Tony Stark, terus saya menjadi Tony Stark dan partner saya jadi Iron Man. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke Mas Dika, ini terkait dengan tema yang kita kenapa kita menjadi seperti ini? Karena mengkaitkan dengan tema pada tahun ini, yaitu adalah Innovate and Step Ahead. Wah, langsung saja kita panggilkan Bapak Muhammad Wiratmoko Nur Cahyo. Terima kasih. Nanti semangat lagi. Catur ulang. Catur ulang. 3D. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan beberapa laporan mengenai rangkaian acara yang telah kita laksanakan dalam rangka Jatuh Perkasa yang ke-25. Yang pertama yaitu AGPCSA yang tahun ini yang kita laksanakan adalah donor darah yang alhamdulillah telah kita laksanakan pada bulan Oktober 2019. Dari 60 peserta yang mendaftar, alhamdulillah ada 40 peserta yang berhasil untuk mendapatkan. Lalu yang kedua yaitu istighosah dan tausiah yang alhamdulillah kemarin hari Kamis tanggal 5 Desember yang kita laksanakan. Lalu yang berikutnya yaitu lomba-lomba. Untuk tahun ini kita lomba ada 6 lomba. Yang pertama yaitu lomba tim olahraga, lalu yang kedua itu lomba desain logo, ketiga lomba untuk ucapan good video good. Untuk tahun ini itu ada 7 peserta. Yang terakhir adalah lomba cerdas cermat yang alhamdulillah telah kita laksanakan kemarin dan cukup meriah di hari Jumat
Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak gini, karena habis ini kita akan melaksanakan suatu hal yang seru, yaitu game. Setiap kami berdua, saya sama Pak mengucapkan Caturlang 25. Dimohon semuanya hari ini bilang I love you 3000. Setuju? Bisa ya? Caturlang 25. Nah, kira-kira nih siapa yang akan kita ajak main game sembah? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, semua pendiri perusahaan termasuk pendiri Caturlang Perkasa punya impian dan selalu berusaha keras agar karyanya, agar perusahaannya penuh dengan berkah, itu bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat dan berusaha supaya eksis selama-lamanya. Tema kita kali ini Innovate and Stay Ahead, berinovasi dan tetap depan. Itu adalah pesan kuat dari para pakar bisnis bahwa siapapun yang hidup di dunia bisnis harus sadar bahwa inovasi itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena bahwa perusahaan-perusahaan yang berumur panjang itu biasanya selalu posisinya di depan. Ini di dunia bisnis itu aturannya simpel saja. Semua peserta dibagi dua, yang di bagian depan tetap hidup, yang sisanya biasanya mati. Kemudian periode berikutnya muncul pemain-pemain baru dan sama, yang tetap di depan akan tetap hidup, yang di belakang akan mati. Dan ternyata untuk bisa tetap bertahan di depan, maka kita wajib melakukan inovasi dengan benar. Ada 3 hal yang terkait dengan inovasi di bisnis yang tadi berusaha disampaikan di dalam pendek, mudah-mudahan tertangkap. Yang pertama adalah bahwa untuk berinovasi perlu budaya yang kuat untuk selalu melakukan update dan upgrade terhadap pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan kita menaikkan skill kita, mengupgrade skill kita. Yang kedua, inovasi memerlukan kreativitas yang tinggi tapi harus terarah. Arah inovasi itu harus mengikuti portofolio yang benar. Kira-kira seperti piramid 60-30-10. Bahwa inovasi yang 60% itu harusnya muncul atau menyentuh di bisnis utama suatu usaha. Nggak boleh 60% itu hal-hal yang baru sama sekali. Sedangkan yang 30% itu adalah yang terkait dengan pengembangan produk dan pengembangan pasar. Barulah yang 10% itu adalah inovasi yang menyangkut produk baru dan pasar baru. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang ketiga, bahwa inovasi ini akan bagus apabila timnya adalah kolaborasi antara senior dan junior. Ada 2 harapan. Yang pertama adalah bahwa hal-hal yang baru itu akan punya peluang sukses kalau berakarnya adalah dari kekuatan yang sudah kita miliki. Senior dan junior ini diharapkan juga sebagai media estafet antara satu generasi ke generasi terusnya. Ini bagian dari cita-cita kita bahwa kita mungkin membangun perusahaan yang penuh berkah dan bermanfaat seluas-luasnya dan eksis selama-lamanya.
Izinkan juga seperti biasanya kali ini saya menyampaikan sekilas tentang performa kita di tahun 2019. Ini akan saya bagi jadi 3. Yang pertama, saya akan sampaikan sekilas bisnis inti kita, itu di divisi dan komponen. Yang kedua, anak perusahaan, dan yang ketiga, kegiatan bisnis development. Bisnis inti kita di divisi dan OM. Pada waktu kita membuat planning tahun 2019 ini, sebenarnya situasi cukup berat. Secara umum bisnis divisi OM di oil and gas sangat berat. Maka dalam planning kita kemarin, kita hanya mentargetkan keuntungan 1,5 miliar. Tapi alhamdulillah sampai akhir tahun 2019 ini, insya Allah pencapaiannya 60% di atas target itu. Itulah sekilas performa dari kebijakan yang kita capai di tahun 2019. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan, dukungan, doa dari Ustaz Hasan, Ustaz Fauzi, Ustaz Heru, dan Ustaz Munir. Terima kasih juga kepada para pengurus pemegang saham Kapelang Makassar dan perusahaan. Supportnya luar biasa, dan tentu saja terima kasih ke semua tim yang saya tidak pernah berhenti bersyukur karena antara timnya ini sangat heroik dan inspiratif di posisinya masing-masing. Dan terima kasih kepada generasi muda, anak-anak muda yang bersedia gabung di Jatuh Makassar, yang membuat dan kami yang generasi perintis ini optimis, insya Allah niatan kita untuk membangun perusahaan yang penuh dengan keberkahan, yang bermanfaat untuk 11% umat dan eksis selama-lamanya di dunia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah pada kesempatan yang amat berbahagia ini kita bersama-sama untuk berdoa, memohon agar Allah selalu memberikan keselamatan, memberikan keberkahan dan melimpahkan rahmatnya, sehingga kehadiran keluarga besar PT Catur Elang Perkasa ini selalu eksis ke depan dan memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Ala hadiniyah wa likulli niyatis sholih hajatina wajatikum bil barakatid du'a al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membacakan sosok penghargaan untuk karyawan kita yang sudah melakukan dedikasi tinggi 14 tahun dan 20 tahun. 20 ya? Iya. Oke, berkarya bersama PT Catur Elang Perkasa selama 15 tahun tentu saja menjadi cobaan tersendiri bagi para karyawan yang telah melewatinya. Ternyata dari para karyawan sendiri memiliki kisah masing-masing ketika bergabung dengan PT Catur Elang Perkasa. Inilah para karyawan yang akan menerima apresiasi atas masa kerja yang telah mencapai 15 tahun. Merasa bangga dan sangat senang karena tidak menyangka dapat menjadi bagian atau bisa bekerja di PT Catur Elang Perkasa sampai dengan saat ini. Terima kasih kepada seluruh karyawan yang mendapatkan masa kerja 15 tahun. Wow. Tepuk tangan lagi dong yang mulia. Berikut karyawan inspiratif 2019. Yang pertama, Bapak Bendo Sunggogo terpilih untuk proyek Senaru Group. Bapak Zakaria Alwan terpilih untuk proyek Tank River Duri Riau. Ada Bapak Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa adibina wa nuri qulubina wa mubidina wa maulana Muhammad salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir
anta waliyuna wa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Jajaran direksi, direktur, dan para pemuka Catur Gelar Perkasa serta para karyawan karyawati yang di ulang tahun ke-25 ini, saya doakan mudah-mudahan semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa pagi hari ini Catur Gelar Perkasa sudah masuk di usianya yang ke-25 tahun. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan apa yang telah dicapai, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelancaran, kesuksesan, dan kenikmatan-kenikmatan selama ini, mudah-mudahan terus akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mudah-mudahan kenikmatan itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, doa yang ada di tangan panjenengan semua ini adalah merupakan doa yang senantiasa dimunajatkan oleh salah seorang ulama besar. Di situ ada judulnya doa Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di dalam doa itu tertera satu kesempurnaan dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Doanya adalah Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan itu kepada kami, fazid, maka tambahkanlah. Sering saya sampaikan pada acara ulang tahun Catur Gelar Perkasa di tahun-tahun yang lalu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada hambanya, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggandengkan kelebihan dan tambahan karunia itu dengan kata-kata liman yasha. Saya contohkan seperti Allah memberikan pengampunan kepada hambanya, maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan memberikan pengampunannya kepada siapa yang dikehendaki. Ayatnya ada tambahan man yasha, artinya siapa yang dikehendaki. Ketika Allah menerima taubat seorang hamba, maka Allah berfirman wa yatubullahu ala man yasha. Ada man yasha-nya, artinya siapa yang dikehendaki. Ketika Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba, maka Allah berfirman innallaha yarzuqu man yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Perhatikan ayatnya, semuanya digandeng dengan kata-kata man yasha, siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, usaha boleh sama. Mungkin ada planning, mungkin ada garapan-garapan yang akan digarap, tetapi apakah itu bisa langsung kita terima dan menjadi rezeki kita? Belum tentu. Karena masih ada kata-kata mayyasha, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Khusus untuk orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada aku, pasti aku akan tambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Tanpa ada embel-embel mayyasha, siapa yang dikehendaki, tidak. Siapapun orang yang mau bersyukur kepada Allah, maka pasti nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kita, yang pertama syaratnya harus kita syukuri. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengatakan, mari kita berusaha, kemudian sambil berdoa. Yang benar adalah berdoa, baru kemudian berusaha.
Setiap ulang tahun catur ulang perkasa, alhamdulillah Ustaz Fauzi dan Ustaz Misbahul Munir mendahului usaha ini dengan cara berdoa. Capaian-capaian catur ulang perkasa yang alhamdulillah mudah-mudahan semakin hari terus semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diawali dengan berdoa. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di atas langit itu rezekimu serta apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ada di atas langit, sementara kita mencarinya di permukaan bumi, tidak akan ketemu. Tapi bagaimana caranya? Tarik dulu ke bawah dengan media berdoa, dengan media istighosah. Istighosah yang dulu sering saya katakan bahwa intinya adalah terletak pada ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup, hanya dengan rahmatmu astaghith, aku mohon pertolongan. Ini inti daripada istighosah. Ketika rezeki kita yang dijanjikan oleh Allah berada di atas langit, kemudian kita turunkan dengan media doa, dan setelah itu kita cari, kita usahakan, maka pasti akan ketemu. Ini yang dikatakan berdoa baru kemudian berusaha. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan kepada kami, fazid, maka tambahkanlah. Dan cara untuk menambahkan rezeki itu adalah dengan kita mensyukuri akan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, tidak ada siapapun orang yang mau bersyukur kecuali pasti nikmatnya itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur kepada aku, maka pasti nikmat itu akan aku tambahkan kepada kalian. Allahumma wa ta'ala, mudah-mudahan doa satu jagat, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diberikan kepada kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada akhirnya, kalau sudah Allah akan mengakhiri hidup kita nanti setelah kita diberikan keberkahan umur, mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin salihah jami'atul khairatid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا كل شيء عافيتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل كل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك من شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Saya ingin mengucap salam, insya Allah yang berdoa salam saya dipanjangkan usia, panjang usia dalam kebaikan dan kebahagiaan. Biar aminnya ikhlas, jadi terdengar keras, insya Allah menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penting ya menjadi orang yang penting sebenarnya, Pak Yaya. Tidaklah terhormat menjadi orang berbakat. Jauh lebih penting kita menjadi hamba Allah. Setuju tidak? Saya ingin memimpin doa. Izinnya. Doanya simpel saja. Ya Allah, jadikanlah aku, kita semua yang ada di sini kelak menjadi kekasih-kekasihnya. Karena hidupnya simpel sekali. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena itu. Karena bagi saya, dia itu maha kaya. Tidak mungkin kekasihnya diterima lalu dimiskinkan, tidak mungkin. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya, ya Allah, banyak uangnya. Apa kata Allah? Kerja. Dengan mensyukuri yang mudah.
Pak ya, apalagi di lapangan ya Pak. Tepuk tangan yang ikhlas semua. Itu kalau Bapak tidak mendapatkan surga di pangkuannya Allah itu, tidak mungkin lah orang itu. Sebaik-baiknya umat yang sholat kan nggak usah diomongin ya. Luar biasa, wajahnya itu terang benderang. Masya Allah. Jadi hobinya Bapak ini apa yang bisa menentukan Bapak? Hobinya apa? Ngaji. Hobi kok kerja. Masya Allah. Harapan saya mau berkritis ya. Harap agar kita selalu bersyukur kepada Allah dan apa yang kita lakukan dibantu Allah dan penuh dengan berkah. Jadikanlah ini sebagai lahan ibadah kita dan hiasi dengan silaturahmi setiap hari, setiap Senin. Hati kecil berisi untuk kembali pada 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu-waktu berlalu. Ayo yang nakal-nakalnya saat itu. Tak memberimu dosa, maafkanlah. Yuk semuanya. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PT Catur Elang Perkasa yang ke-25. Semoga menjadi perusahaan yang maju, tangguh, tumbuh, dan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto dari Karya Perkasa. Selamat ulang tahun